Nah, masih ingat kan? IPA singkatan apa? Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Berarti sebagai ilmu, dia juga harus memenuhi standar-standar keilmuan. Berarti itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ilmu itu asal katanya gini, ilmu. Ya, makanya dia harus memenuhi standar ilmiah. Tuh. Ini Ilmiah itu bukan hoax. Ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika diulangi, itu sama hasilnya. Ya, pengetahuan sebetulnya juga artinya ilmu loh, pengetahuan itu. Ya, kemudian alam. Berarti karena alam yang kita bahas, pembatasannya hanya menyangkut alam. Alam ada berapa yang kalian kenal? Kemarin waktu MPLS sudah saya singgung dikit. Aira nggak apa-apa, boleh menjawab lagi yang kenceng. Yang kenceng, yang kenceng suaranya. Biar teman-teman di sini dengar. Alam ada berapa? Yang kenceng suaranya. dua, Bu. Betul, dua. Apa saja? Kenceng suaranya. Teman-teman di sini dengar nggak suara Aira? Enggak. Nggak dengar. Suara yang kenceng. Ya, dengar ya kalau sekarang ya. Terima Ya, Bu. kasih Aira. Mikrokosmos sama kayaknya kurang tebal ya ini ya. Makrokosmos. Kalau mikrokosmos itu ada di mana? Alam kecil. Alam kecil adanya di mana? Ada di mana alam kecil? Hmm? Ada di mana? Yang kencang suaranya. Alam kecil adanya di mana? Mikrokosmos adanya di dalam tubuh Manusia. manusia. Berarti kalau yang makrokosmos di luar tubuh manusia meliputi apa saja? Hmm. Berarti ini kan di dalam nih, di dalam tubuh manusia. Semua tetap berpusat sama manusia ya. Karena manusia sebagai fungsinya khalifah fil ard. Makrokosmos berarti di luar tubuh manusia. Manusia. Di luar tubuh manusia itu apa saja? Berarti ada alam Secara semesta. semesta. Ya. Berarti pusat semua kegiatan, semua ilmu itu menyangkut manusia. Ya, Lihat, di sini ada keteraturan yang keren, yang hebat banget. Di sini ada manusia, ya. Manusia ini punya hubungan timbal balik dengan alam. Siapa yang mengatur? Yang mengatur semuanya siapa berarti? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Ta'ala. Keren kan? Keren, keren. Ini cakupan ilmu pengetahuan Alam. alam. Ini di sini ada pengatur. Tuh, ya. Karena ini semua diatur, berarti di sini ada aturannya. Makanya kemarin kita belajar pola, Pola makanan. ya. Karena semua berpusat sama manusia, setuju nggak kalau kita belajar mulai dari manusianya dulu?
Setuju ya? Ya. Ya, kita mulai belajar dari manusianya dulu. Dibuka lagi materi MPLS kemarin yang pola saya kenalkan. Nanti kita akan mulai setahap demi setahap. Itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, insya Allah baru kelar. Bisa jadi nggak kelar. Itu materi begitu, tapi banyak kalau sudah dijabarkan. Ya. Nah, semua proses yang terjadi, ya, ini nanti 7 polanya dibuka ya. Ya, Bu. Polanya dibuka ya, yang kemarin ya. Ya, boleh. Terus, ini semua proses yang terjadi, kita kenal ada 3 prosesnya. Proses ini nih, itu kan ada pola. Berarti itu bagaimana ritme kerjanya. Nah, prosesnya ini ada 3. Oh, Secara fisika, secara kimia, ya. dan secara biologi. Betul, Aira. Coba, kalau biologi, bio itu berhubungan dengan makhluk hidup. Hidup. Semua cara yang menggunakan makhluk hidup. Kalau saya nulis MH, berarti tulisannya makhluk Hidup. apa, nggak usah saya singkat deh, nanti aja ya nyikat-nyikatnya ya. Takutnya kamu lupa lagi. Bu, itu catatan apa, Bu? Menggunakan makhluk hidup. Kalau kimia berarti menggunakan unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia. Apa sih unsur kimia? Yang utama, unsur kimia. Ada H, hidrogen, ada oksigen, ada karbon. Ya, itu unsur-unsurnya. Nanti ada lagi tambah unsur yang lainnya ada. Unsur utama ada itu. Semua benda di seluruh alam semesta, semua benda di dalam tubuh manusia terdiri dari unsur-unsur kimia. Yang ketika bergabung bisa juga menjadi senyawa kimia. Semua yang kompleks, yang besar, itu berawal dari satu buah titik yang kecil. Bahkan zat yang terkecil disebut atom. Ya, dalam ilmu kimia disebut atom. Atom pun masih terdiri dari 2 hal lagi yang lebih kecil. Atom yang bermuatan positif, proton. Atom yang bermuatan negatif, neutron. Atom yang netral, neutron. Jadi proton, neutron, dan elektron. Maaf. Yang bermuatan negatif namanya elektron. Nah, itu yang nanti kita pelajari untuk lingkup kimia. Oke. Kelas 7 hanya pengenalan-pengenalan. Nanti kelas 8 kita lebih dalam, kelas 9 lebih dalam lagi. Kemudian yang fisika berarti namanya fisik. Tubuh manusia kalau fisik yang mana sih? Yang disebut fisik? Tubuh. Tubuh atau jasad. Ya. Fisik itu berarti terlihat. Oke? Oke, Bu. Ya, terlihat. Berarti perubahan bentuk yang hubungannya sama bentuk. Nih, perubahannya ini disebutnya bentuk. Ini fisika. Mungkin suhunya berubah dari beku menjadi cair, menjadi
udara. Oke, contohnya seperti itu. Yuk, kita perkenalan dulu ya. Hmm. Sampai jam? Oh, masih ada waktu 10 menit. Lumayan. Sekarang kita coba kenalan di fisika dulu. Biasanya fisika kalau kelas 7 kita bicara tentang besaran dan satuan. Ya, tapi sebelum masuk ke besaran dan satuan, Ibu dulu ngerasain bingung. Kok tahu-tahu ngomong besaran dan satuan itu apa? Makanya Ibu mencoba mengurai biar kalian tidak bingung. Kita mulai dari yang terbesar dulu dan kenapa kok kita pelajari itu. Ya, sekarang coba kita kenalan dulu yang namanya fisika atau fisik. Ya, fisik kalau dilihat dari bentuknya. Bentuknya tadi apa? Bentuk. Bisa nulis di situ yang bentuk. Ya, fisik ya. Bentuk. Berarti bentuk itu ada berapa yang kita kenal? Pa, Empat. padat. Habis itu Air. cair. Habis itu gas atau udara. Kalau misalnya ini ada di air, misalnya ya, bentuk padatnya apa namanya? S. Eh, bentuk cairnya namanya? Ya, air itu sendiri. Oh, karena airnya air kelapa. Berarti esnya es Es kelapa. batu. Airnya berarti air kelapa. Apa? Bentuk gasnya pernah lihat? Ada Belum. kelapa berbentuk gas, jadi udara gitu. Mungkin kapan-kapan boleh ada yang nanya, pernah tahu kelapa bakar? Kalau kelapa bakar kira-kira bakal bisa jadi gas nggak? Enggak. Enggak, karena dia terlindung oleh cangkang. Cangkangnya berupa tempurung kelapa. Apa? Nah, berarti yang bisa berubah bentuk jadi gas kalau dia nggak ada yang menutupi kan? Ya, Bu. Makanya kalian merebus apa? Air. Air. Ya, merebus air di sini maka menjadi uap, Awal. ya kan? Ya, Bu. Menjadi uap. Prosesnya, prosesnya ini bentuknya ya. Prosesnya diapakan? Prosesnya diapakan? Biar dari es ini, beku ini ke air diapakan? Cair. Cairkan. Di Di apa? Panaskan. panas. Dipanaskan. Berarti dia fokusnya sama suhu. Ketika suhunya berubah, maka menjadi berubah bentuk. Berarti kalau es baru bisa mencair kalau sudah kurang dari 0 derajat Si. Celcius atau minus ya, baru bisa beku. Berarti kalau air berarti dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Baterainya habis. Kalau uap berarti di atas 100 derajat Celcius. Celcius. Bisa? Ya. Jadi kalau ini, jadi kalau sini padat, cair, gas, ya kan? Ini berarti kurang dari 0 derajat Celcius. Ini 0 sampai 100 derajat Celcius. Ini di atas 100 derajat Celcius.
Nah, pertanyaannya, apa itu derajat Celcius? Nih, kita kasih stabilo ya. Ini loh. Nih, derajat Celcius ini. Apa itu namanya? Derajat Celcius itu berarti namanya? Nih, yang di stabilo ini namanya besaran atau ukuran. Maka kita belajar besaran dan satuan. Ya, kalau ukurannya beda, yang dijadikan ukuran beda, bisa disamakan nggak? Contoh, Sultan memiliki berat badan 60 kilogram. Salma merebus air hingga 100 derajat Celcius. Berarti di sini ada besaran, ya. Kita kenal ada besaran kilogram sama tadi derajat Celcius. Kalau misalnya soalnya lebih baik mana Sultan dan Salma, bisa atau tidak? Tidak, Bu. Tidak bisa, pinter semua. Karena besarannya berbeda. Oke? Nah, sekarang kalian bayangkan manusia. Ya. Manusia itu dinamis. Ukurannya juga banyak macam-macam. Bagaimana bisa kita saling membandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau ukuran yang sedang dibandingkan itu berbeda. Bisa nggak kira-kira? Yang satu pinter nari, yang satu pinter nyanyi. Siapa yang lebih pinter? Keduanya, Bu. Dua-duanya pinter, nggak ada yang perlu dibandingkan. Oke? Ya. Oke. Kalian semua sudah disetting. Ingat tadi yang pertama, halaman pertama tadi, semuanya ada aturan yang membuatnya. Berarti siapa tadi yang membuat? Allah ya yang membuat ya. Ya, Bu. Oke. Hmm. Nih. Allah bikin aturan sedemikian jelas. Karena Allah yang menciptakan, bagi Allah semua manusia itu istimewa. Orang Allah yang membuat kok. Kalian ada yang ragu? Kalian semua istimewa? Enggak ya? Enggak boleh ragu. Oke? Karena Allah sudah membuat dengan sebaik-baik ciptaan. Surat fi ahsani takwim. Sebaik-baik penciptaan. Berarti kalau Allah sudah menyatakan kalian adalah sebaik-baik ciptaannya, pantas nggak kalian raguin itu? Enggak. Jadi nggak pantas juga kalian bandingin, gitu loh. Ojo dibanding-banding ke. Ya, ojo disaing ke. Nggak usah. Kalian istimewa dengan apa yang kalian miliki. Oke? Ya. Sekarang kita mesti tahu apa yang kalian miliki itu. Keistimewaan apa yang kalian punya. Itu aja tugasnya. Kemudian fokus sama kelebihan yang kalian punya. Tapi apakah ini tidak ada batasannya? Ada batasannya. Batasannya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Percaya diri wajib, sombong jangan.
Ya, jadi prinsipnya itu. Berlebih-lebihan itu berarti masuk kategori sombong. Itu jangan, nggak boleh, dilarang. Karena yang memiliki sifat sombong hanya Allah. Wah. Terus siapa lagi yang ngambil sifat itu? Selain selain yang memang memiliki sifat sombong itu kan Allah ya. Dia mengambil yang maha sombong. Tapi ada makhluk yang ngambil tuh. Setan, Bu. Setan, pinter banget. Siapa tadi yang jawab? Salma Bu. ya, terima kasih Salma. Setan itu mengambil itu. Dia dua sifat kategorinya. Aba wastakbar. Enggan dan Bang. Jadi enggan nggak boleh. Enggan itu males. Ya, nggak boleh males. Setuju Oke, semuanya? Bu. Iya, jadi kita juga nggak boleh niru itu. Karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, oke ya. Berarti ternyata pelajaran IPA juga semata-mata kita pelajari agar kita selalu bersyukur kepada Allah. oke ya. Kita balik lagi ke sini. Berarti kita nggak perlu banding-bandingin Iya, karena Bu. beda ukuran. Ya, berarti sampai sini nanti kita belajar sedikit tentang besaran dan satuan. Insya Allah, pekan depan materinya adalah besaran dan Allah. satuan. Ini ya, materi pekan besok. Boleh dipelajari dulu nanti. Kalian boleh cari literasinya agar nanti waktu pembelajaran bisa hidup. Sampai di sini ada pertanyaan? Pengenalan ini baru pengenalan fisika aja baru begini aja ini. Ya, ini nanti belum lagi nih. Sekarang kalau di kimia, karena kita berbicara tentang unsur kimia, ya, air ini terdiri, ya, senyawa air ini terdiri dari apa saja unsurnya? Ada atom hidrogen dan atom oksigen. Oksigen. Ya, berarti Ya. namanya apa? H HO. untuk air. Ya. Jadi walaupun dia berubah bentuk menjadi padat, dia tetap H2O. Hakikatnya dia adalah air. Tapi bentuknya saja padat. Nah, proses pendinginan. Kan gitu. Jadi kalau ke bawah itu dipanaskan, kalau ke atas ini berarti didinginkan. Ini prosesnya. Ya. Kalau emosi manusia, butuh nggak pendinginan dan pemanasan? Betul. Hah? Betul. Kalau ini terjadi sama manusia, emosi manusia. Emosi manusia adanya di mana? Organnya di mana organnya? Otak. Hah? Otak. Hati. Hati ya ternyata ya. Adanya di Hati. hati. Itu adanya di hati. Kok bisa? Ibu jelasin air, di sini jelasin emosi manusia. Coba unsur tubuh manusia terdiri dari apa saja? Hmm? Berapa persen air? 80. 80% ya, kurang lebih ya. Iya, Bu. 70-an sekian gitulah ya. 80% ini terdiri dari air. Dan tahu nggak? Ini kan kita bicara mikrokosmos nih ya. Bentar, kita kasih stabilo yang beda warnanya. Mau warna apa? Ungu. Oh, oke, sip. Tunggu ya. Nih, ini ada makrokosmos. Kelihatan nggak ya kalau diungu-unguin gini? Nggak kelihatan, Bu. Soalnya. Nggak kelihatan ya? Nggak. Berarti nggak usah di... Nah,
Ijo aja. Ijo bagus. Hijau aja. Iya. Sebentar. Nah, berarti gini. Ah, Nah, gini ya, kelihatan ya. kelihatan, Bu. Oke. Kalau di mikrokosmos itu, air di dalam tubuh manusia ada 80%. Ya. Sekarang kalau di alam semesta, airnya berapa persen? Yang terdiri dari lautan dibanding daratan, ada berapa persen? 90%, Bu. Air. Iya, terdiri dari kurang lebih juga 80%-nya Laut. lautan itu termasuk sungai ya, berarti jadi air-air juga ini intinya. Kok bisa sama? Kenapa kok bisa sama? Tahu. Hah? Nih loh jawabannya. Karena penciptanya Allah. satu, Allah. Maka disebut Qul huwallahu Ah, ahad. Tuh, nyambung ya. ya. Jadi enak cara belajar begini. Kita ngelihat di dalam tubuh, kita ngelihat di alam semesta. Nanti akan saya tunjukkan untuk manusia bisa bertahan hidup nanti waktu pas kita bahas pola konsumsi sama pola ekskresi. Untuk bisa bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Ternyata, apa yang dibutuhkan tubuh sama apa yang disediakan Allah di alam, ya, berupa tumbuhan ataupun hewannya, itu punya ciri-ciri tertentu yang sama. Bisa unsur kimianya, bisa bentuknya, berarti secara fisikanya, bisa juga dari bionya, dari unsur biologinya. Keren ya? Ya, Bu. Subhana Allah. Allah. Baik, itu dulu cerita kita. Mudah-mudahan kalian jadi suka sama pelajaran pengetahuan alam. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Hah? Mbok Tidak. ada. Ada enggak? Ini tadi Nggak ada. kecepet enggak ya? Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi besok hari Rabu depan. Iya, Nanti Bu. tepat waktu ya. Kita mulainya jam 13 ya. Iya, Bu. Ya, Ya. kayaknya itu ada yang kelas 7, kelas 8 ada beda-beda sedikit, nggak apa-apa. Masih umum, gabung aja jam 13. Ya, baik. Terima kasih semua.